الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Corner, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya, Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku. Hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin.' Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Begitu pula dalam hadits lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur, dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Juga diceritakan dalam hadits lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri. Sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas seperti apakah bentuk makanan jin dan setan? Mari kita bahas satu persatu, makanan jin dan setan yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'adi bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Allah Subhanahu Ta'ala, iblis pernah berkata, "Ya Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya, pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan setan tentang rezeki bagi mereka, di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku. Hadis riwayat Adiyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya, sangat disukai setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Selanjutnya yang kedua, kotoran. Ya, hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. 3. Memakan darah. Jin sangat menyukai darah. Baik itu darah hewan atau manusia. Entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang keempat, kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. "Apakah makanan mereka?" tanya Umar. Orang itu menjawab, "Kacang, dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memakannya." "Apa minumnya?" tanya Umar kembali. "Jadaf," jawab orang tersebut. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman, yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya. Atau makanan yang biasa dimakan oleh unta, dan tidak butuh air setelah memakannya. Atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Yang kelima, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang. Namun, jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya, jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari.
Yang keenam, janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Quran atau ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Selanjutnya yang ketujuh, bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Yang terakhir, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Hikmah Corner, itulah makan dan minuman jin yang harus kamu ketahui. Ingatlah, pilihan makanan kita tidak hanya mempengaruhi tubuh kita, tetapi juga bisa memengaruhi keadaan spiritual kita. Jadilah bijak dalam memilih dan menyajikan makanan Anda. Karena terkadang, yang kelihatan lezat belum tentu baik untuk Anda. Semoga Allah melindungi kita dari godaan dan gangguan makhluk halus yang tidak terlihat. Amin. Demikian video pembahasan kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan video ini ke teman atau keluarga yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.